Assalamualaikum Pak Sipul. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sipul? Alhamdulillah, Mas Fauzi, Pak Fauzi gimana? Alhamdulillah juga sama-sama baik Pak Sipul. Iya. Pak Sipul, saya punya kepentingan Mm-hmm. dengan kebutuhan kami di LMS Iya. untuk demonstrasi kontekstual seperti itu. Oh. Karena kami ikut program guru penggerak seperti itu Pak Sipul. Ya, ya kemarin juga gini, Mas Fauzi kan juga sudah mengirim surat untuk saya diminta diwawancara ya. Iya Pak. Nah, hari ini sudah yang jadwal saya penuhi gitu. Semoga waktu saya memberikan ke Mas Fauzi ini juga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya Iya. di calon guru penggerak dan semoga sesuai dengan yang diharapkan. Iya Bapak Ya, Sipul. terus gimana? Ya ini kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah berkenaan dengan dilema etika yang terjadi di sekolah. Ya, untuk yang pertama itu Pak Sipul langsung ya selama ini bagaimana Sambian sebagai kepala sekolah di SMPN 2 Palengaan ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral yang terjadi di sekolah Bapak. Oh iya, oh luar biasa nih pertanyaan ini. Awal pertemuan sudah pertanyaan cukup berat nih. Gini, Mas Fauzi ya, terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Palengan ini memang cukup banyak dan cukup rumit ya, bahkan pelik kadang untuk diselesaikan. Namun bagaimana seperti yang dikatakan oleh Mas Fauzi, cara mengidentifikasi. Begini, saya mengidentifikasi kasus atau masalah di sekolah itu pertama berdasarkan jenis kasusnya dulu. Jenis kasus terlebih Kasusnya ini masuk dilema etika atau bujukan moral ya. Terus yang terpenting lagi, saya harus banyak mendapatkan informasi, data atau fakta terkait dengan masalah itu gitu loh. Dengan berbagai sumber informasi yang ada. Artinya tidak hanya kepada satu informasi saja gitu. Terus yang kedua, setelah itu saya lakukan pemahaman, saya analisa dari informasi itu, siapa yang terlibat, kenapa ini terjadi, siapa yang melakukan. Yang terpenting saya harus tahu bagaimana masalah ini, terus dampaknya, gitu. Dampaknya yang jelas gitu yang harus kita pertimbangkan betul dengan masalah itu. Itu Mas Fauzi. Oh, berarti dari sekian pengidentifikasian dirunut seperti yang Bapak Iya, barusan betul. katakan. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Sampian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana Anda mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu? Ini yang tadi saya katakan agak rumit ya, memang agak rumit, dan ini perlu pemahaman, perlu analisa betul, karena seperti yang dikatakan ada dua masalah, ada dua kasus yang sama-sama punya nilai kebajikan. Iya. Yang pertama seperti tadi saya katakan, Mas Fauzi ya, saya harus banyak mendapat informasi akan dua masalah itu, akan dua kasus yang sama-sama punya nilai kebajikan itu. Yang kedua, setelah saya dapat banyak informasi, saya juga harus berpedoman kepada aturan yang ada ketika saya mau membuat keputusan itu. Berikan informasi, terus saya pahami kasus itu, terus aturannya bagaimana. Nah, itu harus saya pegang gitu. Setelah itu, saya akan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan keputusan yang saya lakukan. Ya, kalau semuanya ada dua nilai kebajikan yang sama-sama seperti itu Pak, dengan pengidentifikasian ini yang lebih ya, yang jelas gini, betul. Yang jelas ini saya harus mendudukan itu seimbang dulu, dengan penuh keseimbangan, ya, keseimbangan. Terus, tapi saya harus membuat skala prioritas. Walaupun sama-sama punya nilai kebaikan, yang paling mendesak ini yang mana? Gitu. Kalau tidak mungkin saya akan ambil kedua-duanya, itu ya. Iya. Tapi saya jelas yang mendesak itu yang mana? Iya. Mungkin sambil jalan ya, Mas Fasio. Gimana? Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Sampian lakukan? Prosedur yang biasa saya lakukan itu, ini nanti yuk ke ruang guru ini. Yang biasa saya lakukan, prosedur yang biasa saya lakukan, pertama tetap saya membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak. Ya, prosedurnya komunikasi yang efektif kepada semua pihak. Yang kedua, tetap saya bersandar kepada aturan yang harus saya pegang sebagai dasar saya pengambilan keputusan.
Terus yang ketiga, berdiskusi ya kepada semua orang yang akan paham, yang bisa saya ajak untuk mengkontribusikan pemikirannya, pemahamannya, sehingga bisa menyempurnakan saat saya mengambil keputusan. Jadi intinya saya tetap memohon komunikasi, ya, berpegang pada aturan dan berdiskusi, minta pertimbangan kepada teman-teman yang lain. Berkolaborasi, betul. Hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, hal yang menurut saya efektif adalah saya harus menguasai informasi itu, informasi terkait terjadinya kasus. Fakta, data, itu harus saya kuasai. Saya harus dapatkan banyak. Dengan tidak bersumber pada satu sumber, tapi banyak sumber. Tentu yang dipertanggungjawabkan itu ya. Terus yang kedua, saya harus berpegang pada aturan. Yang ketiga, saya tetap berkoordinasi dengan semua pihak. Itu yang lebih efektif. Di samping juga nanti saya mensosialisasikan apa yang saya putuskan. Gitu. Ya, itu. Dan untuk tantangan-tantangan yang sampai rasakan saat pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut gimana Pak? Oh, sangat banyak. Kalau bicara tantangan ya, namanya pimpinan ya. Karena pimpinan itu melayani banyak orang. Bisa jadi mungkin beberapa orang berkenan, mungkin orang lain tidak berkenan. Tapi tantangan yang terbesar adalah ketika saya memutuskan suatu persoalan, suatu masalah untuk menilai kebajikan atau juga berposisi di ini rujukan moral atau hal lain. Tantangan saya adalah bagaimana saya harus mendapat informasi itu. Kan kadang kala gini Mas Mosi, banyak orang yang punya masalah, punya informasi tapi dia tidak terbuka. Karena dia berdasarkan punya kepentingan tersendiri gitu ya, atas kepentingannya. Terus yang kedua, tantangannya saya adalah meyakinkan orang, ya, terutama orang-orang yang punya kepentingan akan masalah itu, bahwa apa yang saya lakukan itu adalah bernilai baik. Kaitan dulu, Pak Salat. Hendak. Kemudian Bapak tunggu nih Anda nanti memiliki sebuah untuk kemarin jadwal tak menyusul dalam lagi sebuah pada penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, baik berupa bentuk atau prosedur seperti yang disampaikan jelaskan? Saya tidak memiliki jadwal asmasi ya. Tapi yang jelas setiap masalah muncul saya cepat harus selesaikan. Karena semakin saya menunda masalah untuk diselesaikan, maka akan muncul masalah-masalah baru. Berarti harus di deadline ya? Ya, tidak di deadline gitu, tidak di deadline ya. Saya harus sekarang masalah muncul ya. Maka saya harus berupaya menyelesaikan masalah itu secepat mungkin gitu. Tanpa menunggu gitu. Artinya tidak ada jadwal kecuali memang masalah itu berdurasi waktu untuk penyelesaiannya. Itu baru saya jadwal, baru saya mungkin agak bisa mengulur waktu. Disesuaikan dengan jenis ya, kasusnya masing-masing. Betul. Kemudian yang ketujuh Bapak, adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu sampean dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak ya. Yang pertama adalah faktor-faktor terkait dengan bagaimana sampai saya mengambil keputusan dari informasi yang saya dapat. Semakin saya banyak dapat informasi mungkin semakin bagus juga. Terus faktor yang berikutnya adalah tidak kalah pentingnya adalah teman-teman ya, orang-orang yang punya kepentingan akan masalah itu yang bisa duduk bersama gitu. Bisa duduk bersama, komunikasi bersama, berdiskusi bersama dengan meninggalkan kepentingan pribadinya gitu. Tapi kita berorientasi kepada kepentingan orang banyak untuk kepentingan banyak. Itu faktor itu. Nah, di samping saya juga menguasai aturan. Gitu. Dan yang terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah sampean sampaikan barusan, Ya. pelajaran yang sampean bisa petik dari pengalaman Anda sebagai pengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut apa kira-kira? Banyak tentu ya Mas Rosi ya. Yang pertama, tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Iya. Dengan komunikasi ya, dengan diskusi, dengan musyawarah gitu ya. Terus kita harus bijak mengambil keputusan yang bersandar kepada aturan. Ya, kebetulan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan asas keadilan dan asas kemanfaatan dari apa yang saya putuskan gitu ya. Terus yang ketiga, saya merasa
bermanfaat begitu kepada orang lain, kepada orang banyak. Ketika saya bisa membuat keputusan dengan berkolaborasi dan berinteraksi dengan banyak orang dan bisa dilaksanakan oleh banyak orang juga. Itu Pak. Salah satunya itu bisa menggerakkan terhadap Betul. komunitas sekolah seperti itu. Betul. Berarti wah sampean itu sangat hebat, sangat Ya enggak hebat. juga. Karena sudah mengalami beberapa dilema etika atau pujukan moral yang tentunya penyelesaiannya itu kembali lagi ke masalah kehati-hatian. Betul. Penyelesaiannya itu Karena begini Mas Fausia, kita sebagai pimpinan itu kan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kan untuk orang lain kan gitu ya. Mungkin kalau untuk diri saya bisa saya sendiri, tapi kalau sudah menyangkut orang banyak kan siswa ratusan, guru puluhan di sini bagaimana di SMP 2 Pelengahan itu? Apakah saya tidak harus mawas diri dan tidak hati-hati? Cuma hancur kan? Iya. Ya? Ya. Oke. Ya, itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Ya. Ini nggak ada apa-apa ini. Iya, tidak Iya. apa-apa, Pak. Oke. Saya mohon pamit. Sama-sama. Makasih atas ilmunya. Oke. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa saya pada saat wawancara eksklusif dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Pelengahan, Bapak Saiful Bahri SPD MPD, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di SMPN 2 Pelengahan. Setelah saya melakukan wawancara, Kepala Sekolah SMPN 2 Pelengahan menyatakan bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami selama menjabat sebagai kepala sekolah, terutama masalah pengambilan keputusan, di mana di dalamnya itu ada yang mengandung dilema etika atau bujukan moral. Baik permasalahan itu menyangkut individu ataupun masyarakat dan rekan-rekan guru di lingkungan sekolah. Pada modul 3.1 dari 4 paradigma dilema etika persoalan individu versus kelompok, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan problematika jangka pendek versus jangka panjang, hampir semua dilematika itu pernah dialami oleh narasumber, dan langkah-langkah pengambilan yang dilakukan oleh narasumber itu ada 3 langkah, dan yang terakhir narasumber melakukan refleksi. Langkah yang pertama adalah narasumber mengidentifikasi masalah dan kumpulkan informasi. Pada tahap ini narasumber mengidentifikasi masalah yang ada, apa termasuk dilema etika atau bujukan moral, dengan cara menggali informasi dari beberapa pihak dan tidak hanya dari satu sumber saja, mengobservasi secara langsung dan mencari tahu akar permasalahan dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Pada tahap identifikasi masalah dan kumpulkan informasi ini, narasumber telah melaksanakan langkah pengambilan keputusan dengan mencakup 3 langkah awal, yakni mengenali nilai-nilai yang bertentangan melalui penggalian informasi, menentukan siapa saja yang terlibat, dan mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi dan implikasinya terhadap kepentingan berbagai pihak yang lainnya. Kemudian, langkah yang kedua yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Pelengahan ini adalah menganalisis kasus berdasarkan peraturan. Secara personal, narasumber mengkaji persoalan yang dihadapi berdasarkan peraturan yang berlaku, karena akan memiliki dampak yang signifikan ke depannya. Hal ini dilakukan karena narasumber meyakini bahwa peraturan dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Tentunya kepentingan-kepentingan tersebut juga dikaji ulang untuk mendapatkan hasil keputusan terbaik. Dalam proses ini, berdasarkan peraturan ini telah mencakup pengujian regulasi, di mana narasumber mengaitkan permasalahan dengan peraturan yang ada. Selain itu juga mencakup uji intuisi, di mana narasumber masih mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pihak terkait, sehingga beliau menggunakan perasaan atau intuisi yang dirasa benar. Kemudian narasumber juga telah melakukan prinsip resolusi, di mana beliau memutuskan persoalan dengan menggunakan pola berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Kemudian cara yang terakhir itu adalah membangun komunikasi dengan pihak terlibat.
atau pihak terkait. Narasumber membangun komunikasi yang utuh dan humanis dengan pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut. Narasumber meyakini bahwa melalui komunikasi dengan pihak terkait inilah maka akan terbangun kesepahaman dan sudut pandang yang seirama dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, narasumber juga menemukan penguatan-penguatan dari pihak yang lain. Kemudian yang terakhir adalah melakukan refleksi. Setelah mengambil keputusan yang disepakati bersama, narasumber melakukan refleksi untuk memetik pelajaran dari permasalahan yang dihadapi dan membuat langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi persoalan lain di masa yang akan datang. Hal ini selaras dengan langkah terakhir dari 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, yakni lihat lagi keputusan dan refleksikan untuk dijadikan acuan pada persoalan lainnya. Itu yang kami dapat dari narasumber pertama. Dilanjutkan dengan wawancara kami pada narasumber yang kedua, Bapak Muhammad Hari, SPDI MM, selaku Kepala Sekolah SMP Plus Miftahul Ulum, sebagaimana video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan surat yang saya ajukan kemarin Bapak Muhammad Hari, saya ingin melakukan wawancara terhadap sampean selaku Kepala SMP Plus Miftahul Ulum Baru, di mana wawancara kali ini saya ditugaskan dari program Guru Penggerak untuk mewawancarai 2 kepala sekolah, salah satunya itu adalah sekolah yang tempat saya mengajar. Kebetulan saya akan mengajar di SMP Plus Miftahul Ulum Baru. Ini yang akan kami wawancarai berkenaan masalah pengambilan keputusan di kepemimpinan Bapak selama menjabat kepala sekolah di SMP Plus Miftahul Ulum Baru. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bapak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral seperti itu Bapak? Kaitannya dengan etika dalam hal ini tentunya bahasa kerennya adalah mekanisme, katakan mekanisme salah satunya adalah pengambilan kebijakan tentunya. Biasanya itu kan pertama kami tetap menggunakan konsep itu tugas kepala sekolah itu apa, kemudian kalau organisasi itu kan ketua, itu perlu dibedakan tentunya. Jadi kaitannya dengan etika, tetap saya mengakomodir katakanlah usulan-usulan dari bawah, kemudian saya tampung, kemudian saya evaluasi sesuai dengan topoksi, kira-kira personil ini kira-kira yang cocok untuk apa. Setelah itu kami beritahukan lagi kepada elemen-elemen yang ada di sekolah ini. Dalam hal ini seperti halnya bahasa jurnalisnya itu adalah acara. Iya. Untuk yang kedua Bapak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP Plus Miftahul Ulum, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya bisa dikatakanlah kasusnya itu adalah 2 kepentingan yang sama-sama benar dan butuh terhadap penanganan oleh Bapak sendiri. Iya. Terima kasih. Sebetulnya kasus-kasus seperti ini banyak kami alami sehingga dilematis bagi saya secara pribadi kepala sekolah, tentunya juga dilematis bagi kami pengelola lembaga dalam hal ini, karena memang ada 2 hal yang perlu kita pertimbangkan. Karena itu adalah sama-sama mengandung kebaikan, mengandung kebajikan, kemudian mengandung terkait dengan masa depan. Salah satu contoh adalah masa depannya katakanlah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Maka kami bisa menggaji kira-kira yang harus kita dahulukan, harus saya prioritaskan. Itu kami sudah melakukan kajian-kajian itu. Terima kasih. Ya, berarti ada skala prioritas Iya. untuk penanganan seperti itu Pak.
Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa sampean lakukan selama ini untuk menangani masalah-masalah yang berbau dilema etika seperti itu, Bapak? Terima kasih. Sebetulnya kepala sekolah itu kan sudah diberi hak prerogatif, andaikan presiden begitu. Sudah yang bersifat teknis itu sebetulnya bukan tidak butuh. Walaupun tidak berkoordinasi dan konsultasi kepada atasan itu sudah boleh. Hanya saja di sini karena katakanlah sebenarnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Kebun Baru itu tentunya latar belakangnya sama, kemudian bisa jadi tingkat kompetensinya hampir sama, kemudian latar belakang keturunan, latar belakang ekonominya juga sama, maka hak-hak prerogatif seperti itu tidak kami lakukan sepenuhnya. Jadi tetap kami konsultasikan dulu ke atasan. Kalau perlu saya minta masukan-masukan dari teman sejawat. Dalam hal ini adalah guru atau tenaga pendidikan. Oh ya, seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang Bapak utarakan barusan? Yang kami rasa suatu hal yang kurang efektif begitu kan? Ya. Iya. Justru kebijakan kami yang saya ambil katakanlah dalam hal ini kepala sekolah itu hampir umpama tidak sesuai harapan, karena kami sudah memprediksi begini, oh ini adalah jobnya sudah ini, tetapi karena kenyataan kemudian kondisinya berbeda, maka justru kebijakan kami itu dirasa kurang efektif gitu. Sehingga dari beberapa kajian itu barangkali butuh kesadaran sebetulnya, butuh kesadaran dari objek, butuh kesadaran dari objek bahwa kami sebagai ini, dan kami butuh ini dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti yang Bapak barusan katakan? Maksudnya? Tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama dengan kasus harus guru itu harus sadar dari dirinya sendiri seperti itu, atau terhadap kasus-kasus yang lain yang selama ini ada di sekolah tentang dua permasalahan yang sama-sama mengandung nilai kebaikan tapi harus mempunyai penyelesaian seperti itu, Bapak. Terima kasih. Kami juga berangkat dari teori negara. Negara itu kan baru merdeka, baru utuh kalau dua unsur itu terpenuhi. Yang pertama adalah unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Saya pikir kebijakan-kebijakan kami yang kami ambil katakanlah sudah tidak menyalahi aturan-aturan atau konstitusi katakanlah yang ada di lembaga ini. Hanya di lembaga SMP ini adalah di bawah naungan yayasan yang notabene katakanlah kekuasaan tertinggi itu ada di pembina yayasan, bukan di ketua yayasan katakanlah itu, dalam hal ini pengasuh. Maka justru kadang-kadang unsur deklaratif itu bisa mengalahkan unsur konstitutif. Kebijakan yang saya ambil sudah tepat, kemudian pengakuan dari teman-teman sejawat, kemudian dari guru-guru senior, dari pengurus yayasan, dari pengurus pondok pesantren, kemudian dianggap kurang baik, maka dilema yang saya ambil tentunya walaupun SK saya umpama per 5 tahun bisa jadi tidak sampai 5 tahun begitu. Seperti itu. Ya, kemudian Bapak, untuk sampean sendiri ada waktu tertentu atau pengambilan keputusan itu dijadwal dalam sebuah rentan waktu tertentu yang dalam penyelesaian masalah-masalah terutama kasus-kasus yang telah Bapak uraikan barusan itu, Bapak. Terima kasih. Saya biasa mengambil semacam analog kias dari dua teori. Yang pertama teori upacara bendera. Yang kedua teori baca Fatihah 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq birabbin nas 2 kali. Itu kalau Jumat itu kan pertama
tujuannya untuk mengevaluasi hal-hal yang terjadi seminggu sebelumnya untuk diadakan perbaikan-perbaikan 1 minggu berikutnya juga. Maka kami sebagai kepala sekolah tiap hari itu mengidentifikasi apa masalah-masalah yang terjadi begitu. Kami catat dalam buku harian saya, kemudian dari kasus-kasus yang terjadi itu kami ranking. Kemudian setelah kami ranking, yang perlu dapat perhatian pertama kira-kira gimana, itu sudah kami lakukan itu. Ada pemetaan terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk sampean sendiri, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu sampean dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti yang Bapak barusan katakan atau bisa dikatakan dilema etika itu, Bapak? Iya, begini. Dalam kepemimpinan itu tentunya ketika menjabat sebagai pemimpin pasti ada yang tidak puas, ada yang puas. Justru di awal-awal lengsernya seorang pemimpin itu biasanya kemudian orang sempat mengejas, berkesimpulan bahwa itu adalah rezim kepemimpinan yang dulu. Pada satu saat tentunya yang kepemimpinan dianggap dulu pada suatu saat akan dirindukan begitu. Maka dari hal itu kami sebagai pengelola di sini tentunya dalam pengambilan keputusan tetap melibatkan teman-teman, melibatkan teman-teman baik yang senior maupun yang junior. Dalam hal ini masa kerjanya kalau kompetensinya tidak dirugikan lagi, hanya saja kami dalam pengambilan keputusan itu tetap berkoordinasi kepada beliau-beliau. Karena ada teori bahasa Madura begini ya, menring laki ngucak setia laku sana, itu berdering laki. Orang Madura bilang begitu. Makanya dalam setiap pengambilan keputusan itu tetap melalui pertimbangan-pertimbangan. Dalam bahasa hukum dikenal dengan konsiderasi atau konsideran begitu. Makanya kepemimpinan yang dianggap buruk itu tentunya pada suatu saat akan dirundukkan. Oh, ternyata objek-objek dari pemimpin itu pada suatu saat akan mengganti. Oh, bahwa pemimpin yang itu sudah melalui proses satu adalah struktur inisiasi dan pola konsiderasinya. Pertimbangan-pertimbangan sudah dilakukan, kemudian kaitannya dengan masa depan, kesejahteraan bawaan itu ke depan juga dipikirkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat sampean petik dari pengalaman sampean saat mengambil keputusan terutama kepada kasus-kasus dilema etika atau dua perkara yang sama-sama baik, dua kasus yang sama-sama baik, tapi harus diambil keputusan atau diambil mana yang lebih prioritas seperti itu, Bapak? Saya lebih mengedepankan tentunya efek-efek ganda. Kemudian yang kedua lebih mengutamakan pengambilan kebijakan atau keputusan itu yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi kalau sekiranya manfaat itu hanya bisa dinikmati oleh satu personal, barangkali masih ditangguhkan. Lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan yang bersifat bisa dinikmati oleh orang banyak. Memang dalam pengambilan kebijakan itu serba delima sebetulnya. Kami sebagai pimpinan umpama menginginkan begini-begini, hanya saja barangkali karena fokus dari manajemen yang ada kemudian belum kami sosialisasikan kaitannya tupoksi, kemudian kaitannya dengan rincian kegiatan, itu barangkali belum mampu untuk memeta itu. Maka kami tetap memberikan sosialisasi bahwa ini begini, bahwa ini manfaatnya buat orang banyak, kalau ini manfaatnya hanya buat segelintir orang umpama. Kami tetap sampaikan seperti itu. Terima kasih. Ya, hal positif yang terakhir, hal positif yang bisa sampean petik ketika mengambil sebuah keputusan. Hal positif yang dapat saya ambil itu saya pikir karena ini adalah kebijakan personal, dalam hal ini adalah orang juga manusia tentunya. Kadang-kadang kebijakan yang saya ambil hari ini kemudian besok dirasa keliru.
terus begitu, itu pun masih dalam penuh pertimbangan. Apalagi keputusan dan kebijakan yang dilatar belakangi dengan hawa nafsu, katakanlah begitu, marah dan sebagainya, itu kadang-kadang tidak sampai besok. Hanya berselang jam, justru berselang detik aja sudah dirasakan kurang baik. Maka kami kaitannya dengan pengambilan kebijakan dan keputusan itu adalah mengambil pelajaran kebijakan dan keputusan yang kami ambil sebelumnya, sehingga saya lebih berhati-hati dalam pengambilan kebijakan dan keputusan itu. Kemudian berikutnya hal positif yang saya ambil tentunya, karena tipikal saya itu bukan tipikal pengontrol tapi tipikal kerja tentunya, maka setiap kegiatan itu tetap kami kawal kebijakan yang saya ambil sampai kepada bukan hanya programnya saja, tetapi sampai kegiatannya tetap kami kawal. Terima kasih Bapak atas waktu yang sampean berikan kepada kami. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kepada kami sebagai calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Pamekasan, dan bisa kami terapkan pada masa-masa yang akan datang, khususnya kepada kami dan umumnya kepada teman-teman TGP yang lain seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil analisa kami pada wawancara kedua dengan Bapak Muhammad Hari, SPD MM, di mana beliau adalah Kepala Sekolah SMP Plus Miftahul Ulum Kebun Baru. Kebetulan kami berada pada saat Hari Santri Nasional yang mewajibkan semua guru itu selama 1 minggu menggunakan pakaian ala-ala santri. Baik, kami sampaikan bahwa di SMP Plus Miftahul Ulum Kebun Baru banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang bisa dikatakan masuk dilema etika atau terkadang bisa masuk ke bujuk rayu moral seperti itu. Kemudian keputusan yang biasa diambil oleh Bapak Muhammad Hadi itu sendiri, yang pertama itu adalah menampung opini yang ada. Artinya narasumber di sini melakukan pemetaan terhadap informasi yang ada dan menanggapi atau mengambil semua informasi-informasi yang ada dan mencari tahu akar permasalahannya seperti itu. Kemudian Bapak Hari juga mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalamnya, baik itu siswa, guru BK, pengelola pesantren, atau orang tua atau masyarakat sekitar. Kemudian langkah yang kedua itu adalah mengkaji skala prioritas. Karena SMP Plus Miftahul Ulum itu berada di bawah naungan pesantren, maka permasalahan narasumber tidak hanya mengkaji dengan peraturan sekolah, tapi juga mengkajinya berdasarkan peraturan yang ada di pesantren. Dan dalam pengkajian ada skala prioritas yang dilakukan terhadap permasalahan ini. Ini sudah mewakili terhadap uji regulasi dan sudah masuk kepada uji intuisi oleh narasumber. Kemudian cara yang ketiga yaitu adalah berkoordinasi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan dan menyampaikan hak otonom kepala sekolah. Disampaikan kepada saya oleh Kepala Sekolah SMP Plus bahwa setiap kepala sekolah itu mempunyai hak otonom dalam mengambil keputusan, namun narasumber lebih membangun koordinasi dengan pihak-pihak terlibat dalam permasalahan serta menyampingkan hak otonomnya sebagai kepala sekolah. Melalui koordinasi inilah maka akan membangun kesepahaman dan sudut pandang yang selaras dalam menyelesaikan permasalahan. Melalui koordinasi ini narasumber membangun kesepahaman dan menginvestasi opsi-opsi trilema yang bisa diambil. Dan ini sudah masuk ke dalam 3 langkah terakhir dari 9 pengujian dan pengambilan keputusan, yakni prinsip resolusi melalui pola pikir berbasis rule based thinking, investigasi opsi trilema melalui investigasi dan opsi apa saja yang dapat diambil selama proses koordinasi. Kemudian yang terakhir, melakukan refleksi. Setelah pengambilan keputusan yang disepakati bersama, kata Bapak Muhammad Hadi, narasumber 2 ini melakukan refleksi untuk memetik pelajaran dari permasalahan yang dihadapi dan membuat langkah-langkah antisipasi untuk
menghadapi permasalahan yang lain yang hampir sama di masa yang akan datang. Itu saja dari narasumber yang kedua di mana tempat saya mengajar. Sekian, terima kasih.